Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk Google Meet. Jadi hadirin sekalian saya hormati, yang saya banggakan bahwa sebelum kegiatan ini adalah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tadi apa? Saya baca chatnya itu ini hari pembagian kelompok ya? Atau sudah langsung kelompok 1? Sudah dibagi kelompoknya, Pak. Kelompok 1 siapa ya? Saya sebut. Kelompok 1. Siapa kelompok 1 kah? Dini Sri Aulia, Pak. Masa paling satu. Oh. Handayani, Pak. Oh iya, Nur Handayani. Sudah siap ya? Kelompok 1. Iya, Pak. Terus saya kan baru ini Google Meeting ini biasanya saya pakai Zoom untuk apa? Tampilan itunya. PowerPoint-nya bisa nggak ditampilkan? Bisa Pak. Bisa Pak. Coba ini. Ya Pak, tunggu. B7 deh. Sudah muncul nih Pak. Oke. Bisa tampilan full ya? Oke. Sudah. Mulai nih Pak. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nurfadillah dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Handayani dan Sri Aulia Masuri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang pokok pembahasannya mengenai sejarah pendidikan kewarganegaraan, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, landasan ilmiah dan landasan hukum, dan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan civic education di dunia mulai diperkenalkan untuk pertama kalinya sejak tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education agar seluruh penduduk Amerika Serikat yang memiliki keragaman suku bangsa yang berasal dari berbagai negara di dunia yang datang ke Amerika. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mulai berkembang pada tahun 1957 di masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Pendidikan kewarganegaraan kemudian mulai dipelajari di sekolah-sekolah pada tahun 1961 dengan nama KIVIS. Mata pelajaran ini kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Secara resmi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimasukkan ke kurikulum pelajaran sekolah di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu tahun 1968. Pada tahun 1975 terjadi pergantian tahun ajaran yang biasanya dimulai Januari sampai Desember menjadi Juni sampai Juli. Saat itulah nama Pendidikan Kewarganegaraan berganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Perubahan nama ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994. Nama mata pelajaran ini berganti lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Di masa reformasi, PPKN diubah lagi namanya menjadi PKN atau disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Yang terkini, nama mata pelajaran ini kembali menjadi PPKN dan digunakan hingga saat ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya, Nur Handayani. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civicus. Selanjutnya, kata civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi civis, yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civis lahir kata civis, yaitu ilmu kewarganegaraan, dan civis education, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civis education adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan dengan negara, demokrasi, HAM, masyarakat madani, yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan berpendidikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Aulia Masyuri. Landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan. Dasar ilmiah pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, warga negara dituntut hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, mampu mengantisipasi perkembangan serta perubahan masa depan. Kedua, diperlukan bekal autentik dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Tiga, nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup warga sebagai negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, sebagai perbandingan berbagai negara juga dikembangkan materi pendidikan umum atau general education atau humanis sebagai pembekalan nilai-nilai mendasari sikap dan perilaku setiap warga negara.
Landasan hukum dalam pendidikan kewarganegaraan terbagi beberapa bagian. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat, pasal 27 ayat 1, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948. Ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat, Dirjen Dikti Nomor 267 Dikti atau KEP Tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK PKN pada PT di Indonesia. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan pada umumnya meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Persatuan dan kesatuan bangsa, 2. Norma hukum dan peraturan, 3. Hak asasi manusia, 4. Kebutuhan warga negara, 5. Konstitusi negara, 6. Kekuasaan dan politik, 7. Pancasila, dan 8. Globalisasi. Jadi itulah hasil presentasi kami hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 ada mau bertanya? Kelompok 2. Kelompok 2 ada mau tanyakan? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Kelompok 3. Halo? Tes, halo, halo. Iya, Pak. Bagaimana, siapa yang mau bertanya ini? Kelompok 2, 3, 4, dan 5. 6. Iya, tunggu, Pak.
Masih lama ya? Sementara, Pak. Saya Pak mau bertanya dari kelompok 5 Atas nama atas nama Yuniar Amalia. Istanbul. Oh iya, 137 ya terakhir ya. Junior Amalia. Iya Pak. Oke, silakan. Pendidikan kewarganegaraan yang seperti apa yang ideal bagi bangsa Indonesia? Itu Pak. Terima kasih. Kelompok 1 dicatat ya. Terus berikutnya kelompok 2. Saya Pak kelompok 4 mau bertanya Pak. Nama? Nur Fahmi Pak. Oke, silakan. Baik, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi telah disampaikan mengenai ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan sebagai era globalisasi. Contoh pendidikan di era globalisasi itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Gimana kelompok 1 sudah dicatat tadi soalnya? Sudah Pak. Bisa lanjut? Saya mau bertanya Pak, Kelompok? kelompok 6 atas nama Paraule Untung. Silakan. Pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang ideal bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Lanjut, kelompok lain? Saya Pak. Kelompok 2. Oke. Pertanyaannya yaitu tujuan apa yang ingin dicapai dengan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Gimana kelompok 1? Benar. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1. Iya Pak. Berapa kelompok lagi yang belum bertanya? Tadi yang bertanya kelompok berapa? Kelompok 5, 4. Saya kelompok 2. Jadi? Baru itu kayaknya Pak. Hah? Baik, Pak.